Halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini kita udah ngeliat dua pertandingan. Sebenarnya gue pengen lebih ngebahas tentang Arsenal dan Newcastle. Gue akan selipin sedikit Liverpool dengan Manchester United karena ngelihat match kemarin itu juga cukup menarik, dimana sebenarnya kalau misal kita nonton Liverpool dan MU kalau bisa bertarung sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir, kita selalu ngelihat di mana Manchester United ini selalu dihabisin ibaratnya sama Liverpool dengan skor yang cenderung cukup besar seperti 3-0, bahkan pernah sampai di atas angka 5. Benar-benar Liverpool ini ya kalau misal dalam pertandingan kali ini itu sebenarnya paling dijagokan untuk bahkan bisa membantai MU lagi dengan posisi MU sekarang benar-benar lagi terpuruk. Tapi kenyataannya MU itu bisa menahan imbang, bahkan hampir bisa menang di Anfield, teman-teman. Di Anfield. Walaupun Manchester United balik lagi sangat tidak konsisten musim ini, tapi gimana mereka memperlakukan perlawanan melawan Liverpool kali ini benar-benar nunjukin kalau MU itu harusnya bisa bertanding di posisi yang lebih atas lagi. Dan untuk Liverpool ini bukan hal yang bisa juga kayak dianggap lewat. Justru ini juga warning karena bisa jadi di momen-momen ke depan bukan nggak mungkin kalau mereka bisa keselipat lagi gitu kan dengan hal-hal seperti ini. Karena yang kalau misalnya ngelihat pertandingan kemarin itu benar-benar gol-gol dari Manchester United sendiri juga itu dari satu area, yaitu areanya Trent seperti yang kita tahu itu lagi diincar sama Real Madrid karena dia sendiri juga punya kemampuan ofensif yang luar biasa, yang kemudian passing-passingnya ini benar-benar dibutuhkan sama Real Madrid. Nah, tapi kelemahannya adalah dari segi defense. Dan kemarin itu benar-benar diekspos sama Manchester United lewat dua golnya. Dan satu gol terakhir terutama juga. Dan untuk golnya sendiri, gue paling suka golnya dari Lisandro Martinez. Itu tuh sebenarnya pergerakan yang cermat dari mereka berdua, di mana Lisandro Martinez di sini masuk, mereka ada di celah antara dua back gitu kan. Dan di sini Bruno Fernandes nggak langsung umpan 1-2 gitu kan ke Lisandro Martinez, tapi dia tahan dulu, dia gerak ke tengah. Ini justru yang berbahaya gerakan dari Bruno Fernandes ini. Kenapa? Karena satu, dia punya opsi jadinya untuk shooting kan. Pemain Liverpool ini tuh justru malah kepancing karena ya mungkin udah masuk garis offside gitu kan. Tapi mereka lupa kalau ada pemain-pemain yang lain yang ada masih posisinya di belakang mereka berdua. Jadi mereka berdua maju, kepancing lah di situ, dioper ke Lisandro dan Lisandro bisa shooting, cetak gol. Itu keren banget. Dan untuk gol kedua, ini lagi-lagi dari sisi kiri. Di sini Bruno ngoper ke Garnacho, Garnacho tinggal lari di situ, one on one sama Konate, Konate telah tutup di situ. Garnacho dapat crossing dan Amad Diallo once again dia mencetak gol untuk Manchester United, di mana dia lagi-lagi juga mencetak gol yang menentukan nasib Manchester United untuk nggak mendapat kekalahan. Liverpool juga memang dia mencetak dua gol juga yang cukup menarik, di mana satu lewat penalti dan satu lagi itu juga lewat skema open play. Dan lagi-lagi Liverpool itu jagonya matahin garis offside lawan, di mana Gakpo di sini berhasil matahin garis offside dan dia one on one menang gol. Dan pertandingan semifinal ini juga akan menentukan Liverpool juga seenggaknya di leg pertama. Apakah bisa mengamankan leg pertama ini apa enggak? Dan skor 6-3 terakhir itu adalah untuk Liverpool, di mana Tottenham di sini sebenarnya mencetak banyak juga 3 gol, tapi mereka lagi-lagi defense-nya yang benar-benar bermasalah. Ini harus mereka mengalami kekalahan dan nanti mereka akan bertanding lagi. Jadi dan kekuatan mereka itu ada di sisi kiri. Jadi ya ini harus diwaspadain juga sama Arne Slot, dan Arne Slot gue rasa juga akan melindungi juga dengan cara-cara yang udah dia pikirkan pastinya untuk supaya mereka nggak bisa semudah itu ngegrendel sisinya Trent Alexander-Arnold. Dan warning tambahan juga buat Liverpool adalah di Liga Inggris ini siapa aja bisa saling mengalahkan, termasuk tim papan bawah bisa ngalahin tim papan atas. Karena persaingan itu tuh benar-benar ketat banget, dimana contohnya adalah Arsenal yang dikalahin sama Newcastle. Newcastle dan Arsenal itu tadi benar-benar ngunggulin pertandingan. Dan ngunggulin pertandingan ini dalam arti possession.
di mana possession-nya Arsenal di sini 70% dibanding 30% milik Newcastle United. Dan secara overall, Arsenal sendiri juga memberikan banyak tekanan buat Newcastle United. Serangan-serangan mereka juga banyak gitu kan, dan terbukti mereka mencetakkan 23 shot juga ke arah gawang dari Dubravka, tapi once again, ini memang di satu sisi defense-nya Newcastle juga lagi wangi banget. Arsenal cetak 23 tembakan, sementara Newcastle itu cuma cetak 7. Tapi yang benar-benar mengancam itu cuma 3, sementara Newcastle ini ada 4. Perbandingan jauh dari Arsenal akan shots-nya ke shots on target ini juga nggak bisa dilepas dari banyaknya blok yang dilakukan oleh Newcastle. Newcastle ini juga defense-nya dia melakukan blok-blok yang penting supaya Arsenal sendiri juga nggak bisa mencetak satu gol pun. Ditambah, ada satu perbedaan yang benar-benar krusial, terutama untuk sisi depan. Nah, di sisi depan, Arsenal ini ada Kai Havertz dan Martinelli. Dua-duanya at least punya satu peluang yang cukup besar, bisa dibilang Martinelli one on one sama kiper, kemudian Havertz itu heading, tapi dua-duanya meleset, satu kena tiang, satu heading tinggal tes gitu kan, tinggal dikeker untuk masuk ke dalam gawang, dia malah tembak ke arah keluar. Sedangkan Newcastle ini ada Isak dan Anthony Gordon. Isak once again nunjukin kalau dia adalah salah satu pemain depan yang benar-benar krusial dalam hal mencetak gol. Di mana dia di Premier League sendiri udah mencetak 13 gol. Di posisi 3 dibanding Salah dengan Haaland. Sementara Anthony Gordon kemarin juga mencetak bola rebound, itu pun juga hasil shot dari Alexander Isak. Dan permainan dari defense Arsenal juga cukup bagus, tapi sekalinya kecolongan 2 momen di sini bisa dimanfaatkan sama Newcastle, sementara Arsenal nggak bisa memanfaatkan momen-momen yang harusnya bisa menjadi gol tersebut. Ini aja yang jadi perbedaan sih dari pertandingan kemarin. Kalau secara taktikal, sebenarnya basically sama seperti pada umumnya, di mana Arsenal bermain 4-3-3, dominan dengan ball possession, sementara Newcastle mereka berusaha mengincar counter attack, dan terutama Sandro Tonali ini menjadi pemain penting untuk mendistribusikan bola-bola umpan yang panjang ke sisi tengah maupun sisi kanan dan sisi kiri. Bek kiri dan bek kanan mereka juga main bagus. Livramento sama Lewis Hall, mereka berdua menjadi pilar penting juga di usia muda mereka dari akademi Chelsea. Dan once again Newcastle berhasil at least ngamanin di leg pertama, karena masih ada leg kedua di mana mereka akan bermain sekali lagi di Selhurst Park, dan ini jelas lebih menguntungkan buat Newcastle, di mana mereka sendiri juga ya seperti biasa bisa menerapkan strategi yang mereka umum lakukan, yaitu memainkan counter attack dengan justru lebih nyaman ketimbang Arsenal yang harus benar-benar menyerang kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Arsenal bisa mencetak gol 3 di pertandingan berikutnya. Dan cederanya dari Bukayo Saka ini juga sangat berasa banget buat Arsenal. Makanya kita bakal lihat juga apakah Arsenal bakal survive atau justru tersingkir dari Piala EFL. Dan kita juga bakal lihat gimana Liverpool dan Tottenham ini bakal menjalani laga mereka. Apakah Liverpool yang menjaga asa untuk maju ke final, atau justru Tottenham yang surprisingly bisa dengan pemain depannya ini menjadi tim yang berhasil mengalahkan tim jagoan Liverpool. Kita bakal lihat. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. So, have a good day buat kalian semua. See you, dan ciao.